salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Daniel Sanur Pengindah Batubara dari kelas 11 TKRO 1, absen 9, asal sekolah SMK Bunda Satria Angon. Di sini saya akan mempresentasikan sistem chassis. Seperti kita ketahui, sistem chassis itu memiliki 4 bagian. Yang pertama ada di suspensi, yang kedua ada di kemudi, yang ketiga ada di roda, dan yang keempat ada di rem. Dan di sini saya akan menjelaskan garis besar chassis. Sistem chassis meliputi suspensi yang menopang aksel, kemudi untuk mengatur jalannya kendaraan, dan ada roda, ban, dan pelek untuk menghentikan jalannya kendaraan. Tapi di sini saya akan menjelaskan di bagian dua saja dari sistem chassis. Yang pertama ada di suspensi dan yang kedua ada di roda. Dan di sini saya akan menjelaskan di suspensi dulu. Apa itu suspensi? Sistem suspensi terletak di antara bodi kendaraan dan roda-roda, dirancang untuk menyerap kejutan dari permukaan jalan sehingga menambah kenikmatan dan kestabilitasan kendaraan saat berjalan dimanapun saja. Akan terasa nikmat kalau ada yang namanya suspensi. Selanjutnya di sini saya akan menyebutkan dan menjelaskan 10 komponen penting pada suspensi. Yang pertama ada pegas, yang kedua ada shock absorber, yang ketiga ada suspension arm, yang keempat ada ball joint, yang kelima ada bushing karet, dan yang keenam ada strut bar, yang ketujuh ada stabilizer bar, yang ke-8 ada lateral control rod, yang ke-9 ada control arm, dan yang ke-10 ada bumper. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan pegas. Pegas berfungsi menyerap kejutan dari jalan dan getaran roda-roda agar tidak diteruskan pada kendaraan bodi secara langsung dan tidak menyebabkan kerusakan pada kendaraan secara langsung atau tidak langsung itu secara bersentuhan pada bodi-bodi kendaraan. Dan untuk pegas di sini memiliki 3 jenis. Yang pertama ada pegas coil, yang kedua ada pegas daun, yang ketiga ada pegas batang torsi. Ya, untuk pegas coil atau coil spring dibuat dari batang baja khusus yang berciri-ciri berbentuk spiral. Dan yang kedua pegas daun atau les spring dibuat dari bilah baja yang berciri-ciri berbentuk bengkok dan lentur. Dan untuk yang ketiga pegas batang torsi. Pegas batang torsi atau torsion bar spring dibuat dari batang baja yang berciri-ciri elastis dan terhadap butiran. Dan yang kedua di sini ada yang namanya shock absorber atau bisa kita sebut sebagai peredam kejut. Itu berfungsi menahan pergerakan pegas dengan tahanan oli yang mengalir melalui jari-jari piston. Itu di bagian pada kanan atau kiri itu ada yang namanya jari-jari piston. Itu bagian pinggir piston. Ia juga menyerap getaran dari bodi kendaraan dan memberikan pengendaraan yang baik pada saat berjalan. Dan untuk tipe-tipe peredam kejut ini memiliki tiga tipe. Yang pertama diklasifikasikan berdasarkan cara kerjanya atau pengoperasiannya, yang kedua konstruksi, dan yang ketiga berdasarkan media kerjanya. Untuk yang pertama kita sebut saja A, itu kita akan menjelaskan di bagian klasifikasi berdasarkan cara kerjanya atau pengoperasiannya. Itu memiliki 2 pengoperasian. Yang pertama ada peredam kejut single action. Tipe ini meredam getaran pada saat peredam kejut memanjang tapi tidak saat memendek, karena pada saat memendek itu memiliki bagian yang sangat kecil untuk mengambil dalam ancang-ancangnya, dan berbeda untuk pada saat suspension pada memanjang itu sangat enak untuk mengambil actionnya ya. Dan untuk yang kedua ada peredam, bisa kita sebut yang B, peredam kejut multi action. Tipe ini meredam getaran pegas saat peredam kejut memanjang dan memendek, itu lebih enak ya. Dan pada saat peredam kejut ini memiliki 3 peran aktif. Yang pertama ada di mulut, yang kedua ada di katup, dan yang ketiga yang paling penting ada di fluida. Dan untuk yang ke B pada
berdasarkan cara kerja, klasifikasi berdasarkan konstruksi. Di sini memiliki dua bagian juga. Yang pertama ada peredam kejut satu lubang, tipe dengan hanya satu silinder atau tanpa reservoir. Dan yang kedua ada peredam kejut tabung ganda, tipe dengan silinder yang terdiri dari ruang kerja atau silinder dalam dan reservoir silinder luar. Memiliki 5 bagian. Yang pertama ada di ruang reservoir, yang kedua ada di ruang kerja, yang ketiga ada di udara, yang keempat ada di fluida, dan yang kelima ada di katup. Dan selanjutnya yang ke-C, klasifikasi berdasarkan media kerja, itu memiliki 2 bagian juga. Yang A, peredam kejut hidrolik, tipe yang menggunakan fluida atau fluida peredam kejut sebagai media untuk pengoperasian peredam kejut pada saat melajunya kendaraan. Dan untuk yang kedua, B, peredam kejut berisi gas. Gas nitrogen dimasukkan ke dalam peredam kejut. Hal ini memberikan tekanan pada fluida yang akan berpengaruh penting pada saat lajunya kendaraan pada suspensi. Dan memiliki 5 bagian penting. Ada katup, gas tekanan rendah, yang ketiga ada fluida, 4 piston bebas, dan yang kelima ada gas bertekanan tinggi. Semua ini penting pada saat kendaraan. Makanya di sini ada 3 klasifikasi cara kerja pada saat peredam kejut ini. Dan untuk yang ketiga ada yang namanya suspension arm. Fungsi suspension arm atau bisa disebut kaki-kaki mobil, yang pertama ada sebagai penopang knuckle, yang kedua ada berfungsi mengontrol dan mengatur gerakan roda. Dan saya akan menjelaskan pada yang pertama dulu ya, sebagai penopang knuckle. Apa itu knuckle? Knuckle adalah komponen yang berada pada kaki-kaki mobil. Komponen ini merupakan tempat untuk memasangnya roda, hub, dan rem. Suspension arm dan knuckle itu dihubungkan oleh yang namanya ball joint. Dan letak suspension arm ini di bawah knuckle, yang berarti knuckle itu bisa bergerak bebas ke kanan, kiri, atas, dan bawah itu bebas karena tidak terhalang yang namanya suspension arm. Dan yang kedua, fungsinya mengontrol dan mengatur gerakan roda. Roda dapat bergerak maju, mundur, serta naik turun dengan bantuan suspension arm ini. Gerakan roda kemudi akan diterima suspension arm dan diukur sebelum suspension arm diteruskan ke roda. Dengan begitu, gerak roda akan terkontrol dan teratur pada saat gerakan roda itu digunakan untuk melaju pada kendaraan. Dan untuk yang keempat, di sini ada yang namanya ball joint. Ball joint menahan vertikal dan horizontal dari berperan sebagai poros untuk steering knuckle. Dan kembalinya kemudi diputar. Dan untuk di bagian ball joint ini memiliki 5 bagian. Yang pertama ada di stud, yang kedua ada di karet penutup, yang ketiga ada di dudukan, yang keempat ada di rumah, dan yang kelima ada di bantalan karet atau rubber cushion. Dan untuk yang kelima di sini ada yang namanya bushing karet atau bisa disebut dengan mounting. Merupakan komponen mobil yang berfungsi sebagai penyimbang suspensi mobil atau mesin pada bagian kanan dan kiri mesin, serta meredam getaran mesin. Ciri khas komponen ini adalah ukurannya yang kecil dan memiliki bentuk serupa tabung besi serta karet di dalamnya. Dan untuk yang keenam di sini ada yang namanya strut bar. Adalah batang logam kaku yang menghubungkan menara penyangga depan atau belakang dengan bertujuan untuk menambah kekakuan pada mobil. Meski tidak semua mobil memilikinya, tapi komponen ini berfungsi untuk menyeimbangkan bagian sasis mobil di sisi kanan dan kirinya. Dan untuk yang ketujuh, di sini ada yang namanya stabilizer bar, berfungsi untuk mengurangi kemiringan kendaraan pada saat melaju atau bisa disebut akibat gaya sentrifugal pada saat kendaraan membelok. Di samping itu, untuk meningkatkan traksi lain, untuk suspensi depan atau stabilizer bar biasanya dipasang pada 2 lower arm melalui batang karet dan linkage. Pada bagian tengah diikat ke frame atau bodi pada 2 tempat melalui bushing.
Dan untuk yang ke-8 di sini ada yang namanya lateral control rod. Lateral control rod biasanya dipasang di axle dan bodi kendaraan. Tujuannya untuk menahan axle pada posisinya terhadap beban dari samping. Dan untuk yang ke-9 di sini ada yang namanya control arm. Apa itu control arm? Adalah elemen suspensi yang memiliki satu sambungan di satu ujung dan dua sambungan di ujung lainnya. Dan untuk jenis-jenis control arm di sini memiliki dua tipe. Yang pertama ada di upper arm dan yang kedua ada di lower arm. Dan untuk upper arm adalah komponen suspensi yang dikenal dengan sebutan lengan ayunan atas. Upper arm biasanya bisa dijumpai pada mobil yang menggunakan suspensi tipe double wishbone atau multi-link. Secara umum, upper arm berfungsi untuk menahan knuckle arm, compound arm, roda, dan axle shaft. Selain itu, upper arm juga dapat mengatur sudut kemudi seperti chamber. Dan untuk lower arm, apa itu lower arm? Adalah komponen suspensi yang dikenal dengan sebutan lengan ayunan bawah. Fungsi lower arm adalah untuk menopang knuckle arm bagian bawah yang terhubung dengan ball joint, sementara sisi lainnya terhubung dengan rangka mobil. Dan untuk yang ke-10 di sini ada yang namanya bumper. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari bumper ya. Pada saat kendaraan melalui jalan yang berlubang atau tonjolan besar, pegas mengerut dan mengembang secara berlebihan. Kendaraan ini dapat menyebabkan komponen kerusakan pada bagian mobil. Untuk itu, bonding dan rebonding bumper dipasang sebagai. Dan untuk yang terakhir di sini ada yang namanya bumper ya, atau bisa dibaca dengan BUMPER atau bumper. Pada saat kendaraan melalui jalan yang berlubang atau tonjolan besar, pegas mengerut dan mengembang secara berlebihan. Keadaan ini dapat menyebabkan kerusakan komponen pada lainnya. Untuk itu, bonding dan rebonding bumper dipasang sebagai pelindung frame, axle, shock absorber, dan lain-lainnya pada waktu pegas mengerut dan mengembang di luar batas maksimumnya. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari saya tentang sistem chassis. Dan di sini saya menjelaskan di dua bagian ya, untuk mengingatkan lagi di dua bagian sistem chassis, yaitu suspensi dan roda. Dan untuk roda saya akan menjelaskan di video selanjutnya. Mohon maaf jika ada salah kata dalam presentasi saya pada kali ini. Saya mau minta maaf karena saya di sini mempresentasikan itu dengan sedikit membaca dan menjelaskan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti oleh Anda. Cukup sekian, saya Daniel Sanur Baginda Batubara undur diri. Terima kasih. TKR disiplin, komitmen, kompeten. TKR jaya jaya jaya. Bunda Satria luar biasa.